Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai barangkali. Uh, untuk saving the times, waktu kita semua masing-masing tentunya punya nilai dan karenanya kita memulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, tentu pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan keberkahan, kemuliaan, dan tentunya mudah-mudahan kita semua terjaga dalam sehat fisik, sehat batin, dan juga sehat pemikiran. Tidak lupa tentunya kita memanjatkan doa untuk Ustadz kita yang sedang sakit, ya Ustadz Ajim, juga kalau nggak salah Ali Jabir dan Ustadz Yusuf Mansur dan beberapa guru-guru kita dan semua teman-teman kita yang sedang diuji saat ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk mereka, diberikan kesembuhan yang sempurna, sehingga semua bisa kembali beraktivitas, berjuang di jalan Allah seperti biasa. Kita ingin tetap melihat para guru kita untuk tetap aktif, ya, prima dalam kesehatan sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas untuk kita semua. Alhamdulillah di setiap penghujung akhir tahun seperti ini, tentu ada dua hal yang hadir di benak kita bersama. Yang pertama, tentu kita perlu melakukan refleksi. Refleksi itu artinya melakukan mikir-mikir ulang lah kira-kira bahasa seharian, atau dalam bahasa agama sangat penting untuk kita semua melakukan muhasabah, ya, melakukan perhitungan kembali tentang masa-masa lalu kita yang telah kita lalui. Kenapa demikian penting? Karena salah satu penyakit yang paling berbahaya bagi setiap orang adalah kelalaian. Al-ghaflah, kelalaian. Dan kelalaian ini bisa kita atasi dengan senantiasa melakukan muhasabah dari masa ke masa. Dan kalau kita melihat ajaran agama kita itu, sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk melakukan an ongoing muhasabah, muhasabah yang terus-menerus tanpa henti. Ada muhasabah harian, ada muhasabah mingguan, pekanan, ada muhasabah tahunan. Bahkan juga ya ada muhasabah yang bersifat seumur hidup. Yaitulah di saat-saat kita semua duduk di padang Arafah, kemudian mencoba melakukan introspeksi, melakukan muhasabah tentang siapa kita, siapa pencipta kita, kenapa kita ada di sini, dari mana kita, dan akan kemana kita. Nah, semua ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar untuk sama-sama kita penting menemukan jawaban di dalam hidup ini. Maka di akhir tahun biasanya kita dituntut semua untuk melakukan muhasabah seperti itu. 12 bulan yang lalu ini kira-kira kita sudah kemana? Apa saja yang pernah kita lakukan? Di mana kelebihan-kebaikan yang telah kita lakukan?
dan di mana letak kekurangan, kekhilafan, dan mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka di akhir tahun itu sesungguhnya kita berada di antara dua situasi. Yang pertama kita penuh harap, dan yang kedua tentu kita penuh juga dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Harapan kita adalah bahwa mudah-mudahan masa lalu ini selama 12 bulan telah kita lalui dengan hal-hal yang positif. Ya, mungkin positivity atau hal-hal yang positif itu berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Mungkin ada yang lebih dalam bidang ritual, di dalam aspek kehidupan ritualnya. Ada yang zikirnya banyak, ada yang salat tahajudnya luar biasa. Mungkin ada juga yang kurang dalam hal ini, tapi memiliki kelebihan-kelebihan pada aspek kehidupan yang lain. Boleh jadi Allah berikan kepadanya rezeki yang lebih, sehingga kemudian melakukan hal-hal yang baik di jalan tersebut. Ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang ekonomi, teman-teman kita yang di jalan politik juga demikian. Bagi orang yang beriman, semua yang kita lakukan ini, insya Allah semuanya adalah bermuara kepada kebaikan. Yang berbeda itu hanya format dan warna saja. Tapi jangan kemudian kita pernah merasa kecil di dalam kehidupan ini, dan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu kurang bermakna. Karena sesungguhnya yang dinilai oleh Allah itu adalah pertama, kemanisan hati kita masing-masing. Dan yang kedua adalah upaya pada kapasitas yang ada pada masing-masing kita. Ya. Ada yang diberikan oleh Allah kapasitas politik misalnya, maka mereka kemudian berjuang di jalan politik. Tapi politik bukan satu-satunya untuk kita berjuang. Ada yang kemudian diberikan kapasitas di bidang ekonomi. Tapi ekonomi bukan satu-satunya untuk kita berjuang. Ada yang diberikan di bidang ilmu, pengetahuan. Tapi keilmuan, ya, termasuk menjadi pendidik dan pengajar, bukan itu satu-satunya jalan kebaikan. Ada orang yang kurang dalam segala hal ini, tapi mungkin nilai zikirnya tinggi. Di tengah malam mereka bangkit, 2/4 malam mereka bangkit, bermunajat kepada Allah, berdoa, ya, mendoakan umat ini. Maka semua kita sesungguhnya berada ya di jalan perjuangan itu. Maka harapan kita mudah-mudahan hal-hal yang baik ini, segala sesuatu yang telah baik yang telah kita lakukan ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi nilai yang diterima oleh Allah sebagai bagian dari amal kita. Bahkan insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Tapi tentu kita juga penuh kekhawatiran karena bagaimanapun juga kita adalah manusia. Dan sebagai manusia sudah pasti ada kekurangan-kekurangan, ada kekhilafan-kekhilafan, ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan itu adalah sesuatu yang alami sifatnya. Saya mengatakan alami karena manusia adalah mahalul khata' wa nisyan, ya. Tempat kesalahan dan kelupaan, kealpaan. Maka kalau ada yang melakukan kesalahan, maka itu adalah sesuatu yang bersifat dalam bahasa yang lain manusiawi sifatnya. Yang tidak manusiawi adalah ketika kita merasa tidak pernah bersalah. Karena itu kita berarti telah menempatkan diri pada posisi yang sangat berbahaya. Mungkin dalam bahasa yang lebih vulgar, tidak ada kesombongan yang paling berbahaya daripada di saat manusia merasa sempurna, merasa tidak punya kekurangan dan tidak punya kekhilafan dan kesalahan. Dan oleh karenanya di akhir tahun ini, ya, di penghujung tahun 2020 tentunya, kita semua ingat-ingat apa saja kekurangan, kekhilafan, kesalahan, dan mungkin dalam bahasa yang lain dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, memaafkan kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan keinginan kita untuk kembali ke jalan Allah itu, ya, itu menjadi nilai tambah. Karena orang yang ingin melakukan perbaikan dan kebaikan, ya, setelah melakukan kesalahan, justru kesalahan itu tidak sekedar dihapuskan, tapi dia dijadikan sebagai landasan untuk diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir tentang tahun 2020, maka pasti saya kira kita semua hampir sepakat bahwa tahun ini adalah tahun yang paling banyak tantangannya. Tahun yang penuh goncangan, tahun yang penuh dengan berbagai challenges, tantangan-tantangan yang kita sudah hadapi. Nah tentu yang pertama adalah
bahwa tahun ini adalah tahun yang kita kenal sebagai tahun COVID-19. Virus corona. Ini sebuah peristiwa dahsyat yang barangkali so far yang paling dahsyat dalam sejarah kehidupan manusia. Kedahsyatan COVID-19 ini tentunya bukan saja karena begitu banyak yang kena musibah ini. Ya, bahkan guru-guru yang saya sebutkan namanya tadi pun ya sedang berbaring. Ada yang sedang di rumah sakit, ada yang sedang self quarantine. Ya, tapi intinya adalah tidak saja karena begitu banyak orang yang kemudian tertimpa oleh musibah ini. Begitu banyak yang telah meninggal dunia. Hingga pagi ini di Amerika Serikat sudah lebih 300.000 orang yang meninggal dunia dan akan bertambah terus. Bulan Desember adalah bulan yang sangat tinggi dan bahkan diprediksi di bulan Januari akan lebih tinggi lagi. Tapi saya kira juga menyentuh segala sendi kehidupan. Ya. Bahwa corona virus ini, atau virus corona ini, atau COVID-19, telah menggoyang berbagai sendi-sendi kehidupan kita. Kehidupan sosial kita, bahwa di masa lalu kita merasa ketika kita berkumpul, bersilaturahmi, maka disitulah nilai tambah. Sekarang ini kan sebaliknya. Ya. Untuk kita mendapatkan nilai tambah justru kita harus menjaga jarak. Itu artinya apa? Terjadi perubahan nilai sosial di situ. Ya. Itu kan contoh saja yang mungkin sepertinya joking, ya. Sepertinya candaan, tapi realita. Ya. Bahkan sistem pendidikan kita yang sekarang hampir semuanya ya, dengan melalui online. Ya. Perekonomian kolaps. Ya. Terjatuh. Begitu banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Bahkan kehilangan sumber rezeki dan kehidupannya. Banyak bisnis yang kemudian ditutup. Begitu banyak restoran yang kemudian tidak jalan. Di Amerika Serikat ini hampir 25% bisnis-bisnis menengah ke bawah ditutup karena COVID-19. Bagi teman-teman yang Indonesia yang pernah ke New York, ada satu restoran di kota New York, restoran Indonesia, namanya Upi Jaya yang terkenal dengan masakan Padang, juga ditutup gara-gara COVID-19. Padahal itu adalah salah satu kebanggaan kita sebagai warga Indonesia di kota New York. Juga ditutup gara-gara COVID-19. Demikianlah perekonomian kolaps ya. Secara umum perekonomian dunia mengalami resesi yang cukup parah. Ya. Tapi bagi kita umat Islam, dari sekian banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini, saya kira yang paling menyentuh bagi kita adalah bahwa baru pertama kali ini dalam sejarah kehidupan manusia, sendi-sendi kehidupan beragama sekalipun tersentuh dan mengalami perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Bagaimana bahkan dalam sejarah Islam di saat peperangan sekalipun, masjid-masjid tidak pernah kita tutup. Bahkan ada namanya sholatul khauf. Ada salat dalam situasi ketakutan. Yang 4 rakaat dilakukan menjadi 2 rakaat dan dilakukan dengan bercepat-cepat. Sholatul khauf. Tapi justru pada zaman COVID-19 ini, masjid-masjid hampir di seluruh dunia ditutup, bahkan Mekah dan Madinah pun pernah mengalami hal yang sama. Ini dalam sejarah Islam kita baru pertama kali terjadi. Bahkan kalau kita melihat bagaimana terjadi perubahan-perubahan dalam sistem ibadah yang kita lakukan. Ibadah tidak berubah, tapi cara pelaksanaan yang cukup berubah. Bagaimana shop misalnya yang nilainya ketika dirapatkan, diluruskan, sekarang ini harus kita longgarkan, ada protokol distance yang harus kita lakukan. Ya. Seolah-olah bahwa dengan kita melonggarkan itu kita merasa lebih mendapatkan nilai kita. Padahal sebelum COVID, nilai soft kita itu terjadi ketika kita dekatkan sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kan seperti itu disebutkan. Ya, luruskan soft kalian karena pada soft yang lurus dan rapat itu bahagian dari kesempurnaan salat. Nah, justru sekarang kita anjurkan jamaah kita untuk menjaga jarak. Ya. Artinya apa? Ini terjadi pergeseran-pergeseran yang luar biasa. Dan bagi kita dalam perspektif Islam tentu ini yang paling besar. Kok sampai menyentuh kehidupan beragama kita.
Hampir kemarin tidak ada Idul Fitri, tidak ada sholat jamaah ketika kita di bulan Ramadan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari semua ini, tentu pertanyaan terbesar dan masih dipertanyakan oleh banyak orang adalah, apa sih COVID-19 itu? Berbagai teori telah dikembangkan. Berbagai teori konspirasi juga telah terbangun. Bahwa COVID-19 ini adalah rekayasa Amerika misalnya, atau rekayasa Cina, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagi kita yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa membuktikan, karena ini adalah moral ground, ada dasar moralitas untuk kita jangan melempar isu tanpa dasar yang jelas. Karena jangan sampai kemudian kita semakin memperkeruh situasi. Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang-orang fasik ya, tapi ini secara umum berita-berita yang sampai kepada kalian, maka klarifikasilah. Cari pembuktian, cari kebenarannya. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Ya. Fatabayyanu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena jika kita terus-menerus membangun asumsi-asumsi, kemudian teori-teori yang bahkan tidak memiliki basis, maka boleh jadi justru kita menambah kekisruhan yang ada. Ini mirip betul ketika terjadi 9/11 di Amerika Serikat. Betapa hingga detik ini pun pertanyaan-pertanyaan itu ada. Sesungguhnya apa sih itu? Yang melakukan siapa? Kan sampai detik ini pun belum ada yang bisa membuktikan hitam di atas putih. Ada nama-nama yang disebutkan. Tapi nama-nama yang disebutkan itu pun belum pernah dibuktikan siapa mereka sesungguhnya. Tapi yang terbangun kemudian seolah-olah sudah 100% kebenarannya bahwa yang melakukan itu adalah orang Islam. Maka Islam kemudian menjadi bulan-bulanan. Ini teori-teori yang kemudian terbangun. Dan masalahnya kita umat Islam tidak memiliki kapasitas untuk sampai bisa kepada pembuktian yang jelas. Dan oleh karenanya, daripada kita hanyut di dalam upaya-upaya untuk membangun asumsi-asumsi yang tidak memiliki basis, maka hal yang terbaik yang dilakukan oleh umat ini adalah mengail manfaat di tengah krisis yang ada itu. Itu yang kami lakukan di saat terjadi 9/11. Bagaimana kemarahan orang Amerika bisa kita jadikan menjadi kesempatan untuk menyampaikan Islam yang sesungguhnya. Bagaimana kesalahpahaman itu bisa menjadi basis bagi kita untuk kita jadikan sebagai kebangkitan untuk mengenalkan ya, dan meyakinkan bahwa Islam itu adalah bukan agama yang menakutkan, bukan agama yang menjadi ancaman. Maka di saat-saat kita menghadapi krisis seperti ini, juga harusnya kita bisa mencari ya, apa manfaat yang bisa kita ambil. Nah tentu banyak Bapak dan Ibu sekalian, dan saya tidak ingin berpanjang lebar karena ini bukan tema kita. Tapi minimal ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa COVID-19 membuktikan sekali lagi bahwa alam semesta ini dengan segala yang ada di dalamnya, termasuk kita umat manusia yang merasa pintar, berada di bawah satu kontrol sentral. Ada yang mengontrol, ada yang menguasai, ada yang mengarahkan. Dan yang mengontrol adalah Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ingin menyampaikan kepada manusia yang selama ini terkadang sampai kepada tingkatan keangkuhan tertinggi dan mengingkari adanya Allah. Bahkan ada masa-masa di mana Allah dideklarasikan telah mati. God is dead. Allah kembali menyampaikan bahwa ternyata Allah itu ada dan Allah masih mengendalikan alam semesta ini. Betapa sebuah virus yang kita kenal mulai dari Wuhan, kota di Cina, merambat ke seluruh penjuru dunia, masuk ke negara yang menganggap dirinya sebagai superpower Amerika Serikat, ternyata semua nampak seperti naif untuk menghadapi corona atau virus yang sekecil ini. Untuk apa? Untuk Allah tampilkan, untuk Allah tampakkan bahwa Allah masih memegang kendali kehidupan alam semesta ini. Pada saat yang sama tentu pelajaran yang terpenting, manusia diharapkan untuk bisa lebih sadar
dengan segala kemajuan yang telah kita capai, kehebatan dalam ilmu pengetahuan, kekuatan perekonomian, kekuatan militer dan seterusnya, masanya umat manusia harus sadar bahwa mereka memiliki kelemahan dan keterbatasan. Itulah sebabnya, maka sekali lagi, mari kita belajar bahwa di tahun 2020 ini, kita harus kembali kepada fitrah kita, kembali kepada hati nurani kita, kembali kepada Allah yang terpenting, bahwa semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikrar kita la ilaha illallah menyimpulkan semua itu, bahwa semuanya ada di dalam kendali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal besar pertama yang terjadi di tahun 2020. Hal kedua, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tahun 2020 juga ini dikenal sebagai tahun politik. Bagi kami di Amerika Serikat, tentu tahun 2020 adalah tahun yang cukup panas, ya. Karena terjadi proses pergantian kepemimpinan, ya, dari Donald Trump kepada presiden yang baru Joe Biden. Nah, tentu di tahun-tahun politik itu ada satu hal yang sering terjadi, dan saya kira itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang alami dan biasa saja. Apa yang terjadi itu, ada dinamika sosial yang terjadi terkadang membawa kepada gesekan-gesekan, ya, politik, gesekan-gesekan kelompok manusia. Maka jika kita tidak hadapi secara bijak keadaan itu, maka boleh jadi akan terjadi gesekan-gesekan seperti yang saya sebutkan tadi itu. Di Indonesia juga tentu tidak kalah dalam hal ini. Bagaimana tahun-tahun politik bisa mengantar kepada dinamika yang terkadang sampai kepada situasi yang undesirable, sesuatu yang tidak terlalu kita inginkan. Hal yang paling penting terjadi, kita lihat bagaimana terjadi friksi, perbedaan-perbedaan atau perpecahan bahkan di antara kelompok manusia. Dan mohon maaf, ini termasuk di antara umat Islam sendiri. Terjadi perpecahan itu, terjadi perbedaan-perbedaan yang mengantar kepada friksi, ya, antara kelompok-kelompok yang ada di dalam satu ummah, tubuh ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi situasi seperti ini? Tentu tidak mudah. Karena ini memerlukan proses-proses pendewasaan yang cukup panjang. Dan oleh karenanya ada dua hal tentunya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita menghadapi situasi politik yang hangat seperti ini dengan kedewasaan. Kenapa saya menekankan kata kedewasaan ini? Karena kedewasaan inilah yang akan mengantar kita kepada sikap dan perilaku yang positif ketika kita sampai kepada persinggungan-persinggungan atau perbedaan-perbedaan. Perbedaan dalam pandangan Islam itu kan sesuatu yang alami. Bahkan sesungguhnya ada indirect, ada semacam dorongan yang tidak langsung yang mengatakan bahwa umat ini harus melahirkan wacana-wacana yang bermacam-macam. Ya, bahkan ada hadis yang ternyata hadis ini lemah. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku itu bisa membawa kepada rahmah. Nah, wacana seperti ini tentu sangat penting, khususnya dalam kehidupan yang penuh dengan perubahan-perubahan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena dengan adanya perbedaan-perbedaan opini, perbedaan pendapat, perbedaan posisi sekalipun, itu memberikan ruang kepada kita untuk bergerak di saat terjadi perubahan-perubahan. Artinya ada apa? Ada alternatif. Satu contoh barangkali dalam hal keagamaan Bapak dan Ibu ya. Dalam hal wudhu, kita berwudhu. Menurut Imam Syafi'i yang kita yakini di Indonesia, dan saya kira banyak saudara-saudara kita di Indonesia mengikuti madhab Imam Syafi'i, bahwa ketika bersentuhan lawan jenis perempuan laki, ya kulit dengan kulit, maka berarti wudhunya batal. Nah, sekarang bisa kita membayangkan pada saat musim haji, ya musim haji di saat normal, bukan di saat corona, bagaimana crowded, ya, keramaian yang ada di Masjidil Haram. Salah satu, ya, persyaratan daripada tawaf adalah harus dalam keadaan wudhu.
harus dalam keadaan wudhu. Nah, lalu tiba-tiba kemudian kita mau melakukan tawaf, kita berwudhu di luar, karena tempat wudhu di Masjidil Haram jauh di luar. Baru kita akan masuk Masjidil Haram bersentuhan dengan lawan jenis. Apakah dalam hal ini kemudian harus kembali melakukan wudhu lagi? Nah, disinilah kemudian kita melihat bahwa terkadang perbedaan pendapat dalam hal yang seperti ini pun ada blessings in disguise. Ada rahmah di situ yang terjadi. Kenapa? Karena ternyata minimal ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan sentuhan yang dimaksud di situ kan bukan sekedar kulit dengan kulit. Tapi ketika terjadi sentuhan yang disengaja. Kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Ada yang mengatakan, oh bukan, disengaja pun tidak ada masalah. Misalnya orang salaman biasa-biasa saja. Tapi ketika terjadi sentuhan lalu ada apa? Ada desire di situ. Ya, diikuti oleh hawa nafsu. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, sentuhan yang dimaksud di situ sesungguhnya bukan kulit dengan kulit, tapi hubungan suami istri. Itu yang dimaksudkan. Nah, dalam keadaan seperti ini, disinilah kita lihat bagaimana perbedaan-perbedaan itu bisa mengantar kepada keringanan-keringanan. Karena ada alternatif. Ini juga bisa kita ambil dalam apa? Bahkan dalam konteks politik sekalipun. Ada perbedaan pandangan politik yang menjadi masalah adalah kita terkadang tidak dewasa dalam menyikapi ini. Maka kalau ijtihad agama saja kita dianjurkan, ya apalagi ijtihad politik kan begitu. Di zaman Nabi saja, Nabi masih hidup. Beliau mengatakan, man ijtahada, siapa yang berijtihad, fa asab, lalu benar, dikasih 2 pahala. Wa man ijtahada, siapa yang berijtihad dan kemudian salah dalam ijtihadnya, falahu thawab, falahu ajr, maka dia punya pahala 1. Kita ini kan orang berijtihad jangankan salah, belum tentu salah pun disalahkan. Nabi orang yang salah dalam ijtihad dijanjikan 1 pahala. Artinya apa? Ada dorongan untuk berijtihad. Untuk apa? Untuk timbulnya adanya alternatif-alternatif opini, pandangan, penafsiran-penafsiran. Untuk jika suatu ketika kita tertumpu kepada satu jalan, maka ada jalan yang lain. Itulah kehebatan agama kita. Maka kita perlu dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk perbedaan politik yang ada. Ini kedewasaan sangat penting sekali. Cobalah kita menengok kepada Amerika ya. Bukan berarti kita menjadikan Amerika sebagai tauladan. Tidak perlu. Ya. Tapi ada hal-hal yang baik barangkali yang bisa kita pelajari. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kalau kita melihat perbedaan yang sangat tajam sekali antara Donald Trump ya, dengan lawan-lawan politiknya. Donald Trump adalah seorang yang sangat ekstrim. Dia orang yang berhaluan white supremacy dan sangat rasis. Kemudian menghadapi lawan politik Joe Biden yang sangat berpengalaman dan begitu sangat inklusif terbuka. Ini kan terjadi kontra yang sangat luar biasa. Tapi kenapa begitu ada hasil pemilu atau pilpres, masyarakat Amerika seperti kembali biasa-biasa saja. Kan tidak ada misalnya pembunuhan sana-sini. Ya. Bahkan sekarang ini sudah mulai redup perbedaan-perbedaan itu. Kenapa? Rahasianya ada pada kedewasaan dalam menyikapi perbedaan politik tersebut. Ini tentunya penting. Yang kedua, menyikapi tahun politik ini tentu diperlukan kejujuran. Ya. Terkadang kita tidak jujur. Ya. Kita di Indonesia sudah sepakat bahwa sistem perpolitikan kita adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu yang kita kenal dan ini populer adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya apa? Kekuasaan tertinggi itu, ini dalam pandangan demokrasi ya, ada pada rakyat. Ya tentu dalam pandangan kita Islam, kekuasaan tertinggi ada pada Allah. Ya, ada pada Tuhan. Dan ini tentu bisa kita tafsirkan sekali lagi. Nah, karena sistem kita adalah sistem demokrasi dan kekuasaan itu ada pada rakyat, maka tentu rakyat itu punya hak untuk mengoreksi, hak koreksi, hak kritik. Maka mereka yang diberikan amanah oleh Allah
untuk memiliki posisi politik apapun itu harus siap untuk dikoreksi. Itu namanya kejujuran. Sebab kalau di satu sisi kita mengaku demokratis, kita mengaku berhaluan demokrasi, tapi kemudian ketika kita dikritik menjadi alergi, menjadi gatal dengan kritikan itu, ya, tersinggung dengan kritikan-kritikan yang ada itu, maka berarti kita tidak jujur dengan sistem yang kita anut. Maka di sini perlu kejujuran. Jangan kita di satu sisi mengaku seperti sesuatu, tapi kemudian sesungguhnya secara substansi tidak mengikuti sesuatu yang kita akuin itu. Nah, ini kan ketidakjujuran. Maka sekali lagi di tahun politik kita harus belajar jujur. Dewasa, jujur, dan tentunya Bapak dan Ibu, di dalam menyikapi semua hiruk pikuk dan dinamika politik ini, ada satu hal yang penting kita bangun bersama. Dan hal itu adalah kita harus membangun common ground. Ya. Artinya apa? Setajam apapun perbedaan yang ada, maka sesungguhnya semua kita memiliki dasar pijakan yang sama. Dan dasar pijakan yang sama kalau dalam sebuah bangsa tentu ingin melihat bangsanya besar, bangsanya hebat, negaranya kuat. Nah, itulah pijakan yang sama. Perbedaan-perbedaan ini adalah hasil dari ijtihad. Dan boleh saja kita berpegang teguh kepada menurut apa kita itu yang benar. Tapi kita harus yakin bahwa orang yang ada di seberang sana itu juga memiliki common ground yang persis sama dengan kita. Dan common ground adalah ingin melihat bangsa dan negara ini besar. Saya kira ini sangat penting sekali. Dan tentunya juga menyikapi dinamika dan hiruk pikuk politik ini diperlukan sebuah kesadaran untuk menghindari respon-respon yang bersifat radikal. Siapapun itu, siapapun pelaku, yang namanya respon radikal adalah sangat berbahaya dan tidak akan pernah menguntungkan siapa-siapa. Apakah itu ketika melihat ada saudara-saudara kita yang bersalah direspon dengan radikal, hasilnya akan fatal. Ataukah misalnya di pihak lain ada yang salah direspon secara radikal juga hasilnya akan fatal. Itulah sebabnya Islam ini adalah agama yang selalu mengajarkan kepada kita untuk tetap menjaga wasatiyah. Bahwa umat ini adalah ummatan wasata. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Umat ini adalah umat yang berada di posisi pertengahan yang selalu menjaga keseimbangan itu. Dan tidak akan pernah merespon kepada situasi apapun yang terjadi dengan respon-respon yang bersifat radikal. Ini permasalahan kedua yang kita hadapi di tahun 2020, permasalahan politik, dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa melakukan adjustment, perbaikan-perbaikan dari sikap kita yang terkadang, mohon maaf, berlebih-lebihan di dalam merespon suatu situasi yang terjadi. Apapun itu bentuknya dan siapapun pelakunya, pasti akan melahirkan sesuatu yang fatal. Nah, tentu yang ketiga, di tahun 2020 ini juga, khususnya di Amerika Serikat, terjadi gesekan ras. Ada rasisme yang meninggi. Dan ini adalah akibat panjang ya, dari rasisme yang sudah terbangun lama di negeri ini, di negeri Amerika Serikat. Rasisme di Amerika Serikat bukan barang baru. Tapi saya pernah mengistilahkan dalam sebuah tulisan yang pernah saya tulis, bahwa rasisme di Amerika itu adalah merupakan dosa asal. Ini kan kata dosa asal itu dalam konsep Kristiani, dosa yang sudah dari dululah asal usulnya. Dan tidak akan pernah hilang. Karena itu dosa yang tidak pernah terhapuskan. Makanya teman-teman Kristiani itu yakin bahwa, dan ini tentu bukan berarti kita mengiyakan dan membenarkan, bahwa untuk menghapuskan dosa asal itu, maka Tuhan harus mengutus anak satu-satunya untuk disalib. Nah, bukan itu maksud saya. Yang ingin saya maksudkan adalah bahwa dosa rasisme di Amerika adalah dosa sejak awal Amerika ini terjadi. Ketika orang-orang putih datang pertama kali ke Amerika ini dari Eropa, mereka adalah pendatang, imigran. Maka orang putih pun yang kita istilahkan Indonesia orang bule di Amerika ini, mereka juga imigran. Yang asli pribumi Amerika itu adalah Native Indian Americans. Orang yang dari tahun ke tahun dimarginalkan bahkan dihabisi. Ada satu perayaan di Amerika itu namanya Thanksgiving Day. Yang mereka makan kalkun itu. Ayam kalkun yang besar itu. Nah, ini untuk merayakan Thanksgiving. Nah, awalnya merayakan panen. Orang Indian American dan orang putih ikut bersama-sama.
Tapi belakangan, ternyata Thanksgiving ini ditafsirkan sebagai hari kemenangan orang putih melawan orang Indian atau Native Indian Americans. Ya. Artinya apa? Perlakuan rasisme orang-orang putih kepada non-putih di Amerika itu sejak dulu. Bukan suatu yang baru. Maka kita melihat di tahun 2020 ini, ada kasus pembunuhan kepada George Floyd misalnya di Minneapolis. Lalu terjadi gerakan yang sangat masif di seluruh Amerika. Gara-gara pembunuhan satu orang berkulit hitam putih, kemudian melahirkan gerakan yang disebut dengan BLM, Black Lives Matter. Kehidupan orang hitam itu juga punya nilai yang mungkin selama ini dianggap tidak bernilai oleh sebagian orang Amerika. Artinya apa? Tahun 2020 mengajarkan kepada kita bahwa upaya keadilan, upaya kesetaraan, upaya ekualitas sesama manusia ini masih menghadapi tantangan yang besar. Dan bagi kami umat Islam di Amerika, salah satu jalan dakwah dan dasar pijakan dakwah yang terpenting adalah menyampaikan bahwa Islam adalah obat yang mujarab bagi bangsa Amerika. Saya masih ingat ketika saya diundang mewakili komunitas Muslim beberapa hari setelah 9/11 membaca doa di Yankee Stadium. Saya tidak membaca doa, tapi saya membaca ayat Al-Quran. Dan salah satu ayat yang saya pilih dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Hujurat ayat 13. Saya memilih ayat ini untuk menyampaikan pesan minimal dua hal. Yang pertama, ingin menyampaikan kepada Amerika bahwa Islam itu adalah agama semua orang. Ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal Arab, tapi agama semua manusia. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena orang Amerika memiliki persepsi atau ada stigma bahwa Islam adalah agamanya orang-orang Arab. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Amerika bahwa Islam itu jangan ditakutin. Karena Islam datang bukan untuk menjadi ancaman, tapi justru Islam hadir di Amerika untuk menjadi obat, solusi bagi permasalahan Amerika yang sangat mendasar, dan itu adalah rasisme. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah dan paling bertakwa. Dan ketakwaan tidak pernah terdefinisikan oleh ras, etnis, warna kulit, dan lain sebagainya. Itu adalah hati dan karya, hati dan amal. Itulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tahun 2020 ini, kita disadarkan kembali bahwa perjuangan kita untuk mencari keadilan, mencari kesetaraan adalah perjuangan panjang. Dan saya yakin bahwa ini bukan hanya di Amerika Serikat. Ini juga terjadi di mana-mana. Barangkali juga terjadi di Indonesia, di mana rakyat mayoritas terkadang belum memiliki akses yang sama dengan orang-orang tertentu. Dalam hal perekonomian khususnya, saya kira masanya untuk kita mencari keadilan, bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Itulah yang dicari oleh orang-orang hitam di Amerika. Mereka ingin keadilan, ingin kesetaraan, ingin penghargaan, ingin pemuliaan yang sama dengan siapapun. Bagi kami umat Islam, dengan kemenangan Joe Biden, kami tidak mengharapkan pengistimewaan. Tidak perlu diistimewakan. Yang kita harapkan adalah berikanlah kepada kami ruang yang sama untuk bisa bergerak seperti orang-orang Amerika yang lain. Karena kami yakin sebagai orang Muslim di Amerika, kami yakin bahwa kami bisa memainkan peranan yang sama dengan siapapun. Kita bisa memberikan kontribusi yang sama seperti orang Amerika yang lain. Dalam bidang perekonomian kita bisa, di bidang politik pun kita bisa, di bidang budaya pun kita bisa, tentu dalam kehidupan beragama juga demikian. Dalam kehidupan sosial, memperbaiki masyarakat, memperbaiki generasi Amerika. Ini adalah tanggung jawab kita. Maka yang kita harapkan dari pemerintahan Biden ini bukan pengistimewaan. Kita tidak perlu diistimewakan. Kita hanya ingin diberikan ruang yang sama, pergerakan yang sama, agar kita bisa bergerak leluasa untuk menampilkan bahwa Islam itu adalah solusi, Islam itu adalah kontribusi, dan bukan ancaman kepada Amerika. Nah, ini hal kedua Bapak dan ketiga Bapak dan Ibu sekalian tentang rasisme ini dan ketidakadilan. Saya kira perjuangan panjang. Mudah-mudahan kita di Indonesia khususnya juga bisa menemukan keadilan itu. Ya. Rakyat yang besar, yang luas, yang mayoritas bisa juga memiliki hak yang sama untuk mencicipi kue yang begitu lezat di bumi Indonesia itu. Yang keempat tentunya saya ingin secara khusus menyampaikan bahwa di tahun 2020 ini
aspirasi. Ini kata aspirasi lagi populer di Indonesia ini. Inspirasi, aspirasi. Ya. Aspirasi saudara-saudara Palestina kita, ya, ini semakin mengalami krisis gitu. Saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang hingga detik ini masih konsisten dan bertahan untuk tetap mengatakan bahwa kita bersama dengan teman-teman dan saudara-saudara kita di Palestina memperjuangkan hak kemerdekaan mereka. Tapi kalau kita melihat secara global, sejak di bawah pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat ini, hak saudara-saudara kita Palestina semakin direduksi. Ragam proses-proses yang terjadi selama ini, yang diistilahkan sebagai proses perdamaian, ternyata Palestina tidak pernah dilibatkan. Proses perdamaian, yang damai siapa? Ya. Ternyata yang dilibatkan orang-orang luar. Donald Trump ke Saudi, Donald Trump berbicara dengan Emirat, Donald Trump berbicara dengan Bahrain, dengan Mesir, dengan Jordan. Tapi bangsa Palestina tidak pernah dilibatkan. Ini kan ketidakadilan yang didemonstrasikan, yang dipertontonkan dengan tidak malu-malu. Ketidakadilan, kezaliman kepada bangsa Palestina yang dipertontonkan secara tidak malu-malu lagi. Dan itu yang menjadikan kemudian Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sendirinya, tanpa mempertimbangkan resolusi PBB. Dan oleh karenanya, secara khusus di tahun 2020 ini, kita harus ingatkan kita semua, tanpa kecuali, dan lebih khusus lagi kita bangsa Indonesia sebagai bangsa Muslim terbesar dunia, bahwa jangan sampai Indonesia kemudian membangun hubungan diplomasi dengan Israel, karena bagaimanapun juga satu, dan saya sudah pernah menulis panjang kemarin, satu, bahwa mayoritas, kalaupun tidak semuanya, saya yakin ada yang berpikiran lain, bahwa mayoritas rakyat Indonesia menentang pembukaan hubungan diplomasi itu. Dan oleh karenanya pemerintah harus mengambil ini secara serius, mempertimbangkan bahwa rakyat Indonesia tidak menghendaki itu. Yang kedua tentunya, kita mengenal dalam sejarah bahwa salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali adalah bangsa Palestina. Dan sekarang masanya kita bangsa Indonesia membayar kembali kebaikan bangsa Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia itu, dengan tidak mengakui negara yang menjajah Palestina. Tentu ini adalah sadar sejarah dan tahu berterima kasih. Tapi saya kira yang terpenting adalah bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia, konstitusi kita jelas bahwa Undang-Undang Dasar 45 Republik Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia ini, karena itu bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka selama Indonesia menghargai konstitusinya, maka selama itu pula Indonesia tidak akan pernah mengakui Israel yang menjajah bangsa Palestina. Harapan kita tentunya ke depan, dan ini saya sampaikan apa adanya, tidak ada salahnya suatu ketika nanti membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Ya, karena kita pun tidak suka Israel bukan karena Yahudinya. Islam itu nggak pernah membenci orang karena beda agama. Ketidakinginan Indonesia mengakui Israel itu adalah karena sikapnya yang menjajah. Maka suatu ketika Palestina sudah merdeka, Israel memberikan hak kepada bangsa Palestina untuk merdeka, maka pada saat itulah kemudian kita mengatakan it is a time. Masanya sekarang membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Tapi selama Israel masih menjajah, maka Indonesia tidak bisa dan pasti dianggap menentang konstitusinya sendiri ketika membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Ini perlu kita tegaskan bersama. Karena harapan besar saudara-saudara kita di Palestina adalah dunia Islam. Tapi sayang sekali begitu banyak dunia Islam yang kemudian, mohon maaf kalau saya agak vulgar, mengkhianati harapan tersebut. Kita melihat ada beberapa negara yang sudah membangun hubungan diplomasi. Nah, inilah sebabnya bahwa di tahun 2020 ini termasuk kita harus ingat kembali bahwa kita punya tanggung jawab. Nah, tentu Bapak dan Ibu, yang terakhir sekali adalah khusus kita umat Islam. Ya, hanya satu saja yang saya ingin pesankan kepada diri saya sendiri dan kita semua. Ukhuwah itu mahal. Ukhuwah itu mahal. Dan oleh karenanya mari kita merajut ukhuwah Islamiyah kita
merajut kembali kebersamaan, persatuan kita di tengah perbedaan-perbedaan yang terkadang bahkan tajam. Ya. Kekuatan umat ini ada pada dua hal. Yang pertama adalah ketika kita istiqamah berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, kepada kebenaran. Dan yang kedua adalah ketika kita bisa membangun ukhuwah dan kebersamaan. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah. Bahwa dengan ukhuwah, kebersamaan, persatuan ini, kita bisa membangun kembali kekuatan itu. Sehingga izzah, kemuliaan umat ini bisa kita raih kembali. Tapi selama umat ini tercabik-cabik dalam ukhuwahnya, mereka dipecah belah. Ada yang dirangkul, ada yang ditendang. Ada yang dikasih hadiah, ada yang ditempeleng. Maka umat ini nampak seperti terpecah belah. Tidak ada yang bisa menyatukan umat ini kecuali umat ini sendiri. Jangan pernah berharap disatukan oleh orang lain. Tapi kita bisa bersatu dengan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri kita, berdasarkan kepada hati, pada iman, bahwa iman kita ini mengikat kita semua dalam satu ukhuwah. Innama al-mu'minuna ikhwah. Bahwa sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, tentu yang paling terakhir sekali adalah bahwa mari kita memasuki tahun baru dengan optimisme. Jangan pernah hilang harapan. Jangan pernah hilang optimisme. Pandanglah masa depan kita ini dengan pandangan yang tetap tersenyum. Bahwa insya Allah dalam istilah orang Amerika, at the end of the tunnel, there is a shining light. Di akhir terowongan itu ada cahaya yang terang. Nah, itulah yang kami berupaya lakukan di Amerika Serikat dengan segala tantangan yang ada. Bersama dengan saudara-saudara kita yang lain di Amerika ini, kita berusaha untuk melakukan sedikit demi sedikit, kecil saja. Tapi yang kecil-kecil kalau kita bisa satukan ini, akan membawa hasil yang besar dan dahsyat insya Allah. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ini dadakan. Saya mengadakan ini karena besok mungkin nggak punya kesempatan. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan insya Allah memasuki tahun yang baru nanti kita semua juga dijaga dan dikuatkan oleh Allah, diberikan kesehatan, dijaga khususnya dari ujian COVID-19 ini. Tentu doa khusus kita sekali lagi untuk para guru-guru kita yang sedang diuji oleh Allah saat ini. Saya menyebutkan sekali lagi nama-namanya. Ada Ajim, ya, ada Yusuf Mansur, ada Ali Jabir, dan juga guru-guru yang lain yang masih diuji oleh Allah, dan semua saudara-saudara kita yang sedang sakit. InsyaAllah bibarakatil Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Mudah-mudahan tahun 2021 lebih tersenyum kepada kita semua, membawa keberkahan lebih banyak lagi. Saya kira demikian, saya akhiri sampai di sini, dan kalau misalnya ada yang mau menyapa, saya persilahkan di unmute sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa kabar Prof? Dari sehat? Baik. Saya izin live dulu, Ustaz. Oh gitu ya. Makasih Prof. Sudah jam berapa ya? Sudah 10:30 di Makassar ya? Iya. Selamat istirahat. Sehat. Alhamdulillah. Makasih Prof. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Gimana pembangunan masjidnya, Pak? Ya, masih diikhtiarkan insyaallah. Ini gambarnya di belakang saya nih. Amin. Ya, mohon izin. Ya. Jadi ini gambar Ya, Pak. ini gambar dari pesantren kita sebenarnya. Ini mimpi ya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa tetap kita optimis. Apa yang kita mimpi-mimpikan mudah-mudahan Allah mudahkan dan akan tercapai insyaallah. Amin. Mohon doa, mohon dukungan untuk semuanya. Amin. Allahumma amin. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Dari Malaysia menyapa. Oh iya, dari Malaysia. Salam. Apa kabar, Pak Amur? Di mana? Alhamdulillah. Malaysia di mana nih? Kuala Lumpur. Di Perak. Oh, Perak. Oh, salam semua saudara-saudara di sana ya. Ya, siapa tahu
Insya Allah. Nanti siapa tahu corona udah hilang. Siap. Hingga di Kuala Lumpur. Insya Allah. Insya Allah kalau corona berlalu saya ke Malaysia insya Allah. Saya sudah ada beberapa janji. Insya Allah. Insya Allah. Ya, ada beberapa janji tapi belum lagi sempat. Kapan-kapan. Pak Imam, Oke, baik. Siap. kalau saya ada job ke sana, saya mau, Pak. Gimana? Kalau Noprian ada job ke Malaysia, Noprian mau, Pak, siap. Malaysia. Ya. Kementerian. Ya, di Indonesia juga banyak job itu. Tinggal bagaimana harus inovatif ya. Iya, Pak. Makanya Noprian masih belajar dulu sama Pak Imam, karena Pak Iya. Imam kan Ya, belajar saja. iya belajar sekali dapat ilmu. Ta'aruf. Tahu kan? Ustadz Imam. Yap, Alam ta'aruf ya. ya. Insya Allah. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Baik, sampai jumpa lagi insya Allah. Baik, Bapak dan Oke, Ibu. insya Allah. Ya, Sama-sama, Pak. Salam, wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya ya. Sampai di sini. Assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih, Mas Ustaz. Pak. Sama-sama Ustaz insya Allah. Imam. Ya, sampai Assalamualaikum. Sampai ketemu insya Allah ya. Ustaz Imam, salam dari kami dari Jambi. Salam kembali ke Jambi insya Allah. Saya pernah ke Jambi tahun lalu. Masya Allah. Ke sekolah apa ya, saya lupa. Al-Azhar. Al-Azhar. Oh, Al-Azhar. Betul. Ya, 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 ya. Mm-mm. Insya Allah. Ustaz Ya. Mahmud di Malaysia. Masya Allah. Salam. Ya. Salam dari jauh. Ya. Masya Allah. Salam silaturahim, dokter. Masya Allah. Sehat selalu. Baik. Oke, Menarik baik. nih yang Oke, Ustaz Imam. Ya. Saya ini ada lihat buku, cuma saya belum baca isinya. Mhm. Mungkin sedikit konfirmasi ke antum tentang relasi hubungan gelap antara Amerika dan Iran. Kira-kira bagaimana? Saya penasaran, buku itu belum saya baca sih. Saya lihat di Shopee. Saya Iya. pesan cuma ada kendala nggak sampai ke tangan saya. Ya. Nah, yang berdasarkan dengan perspektif antum gimana nih? Mereka di luar seolah-olah bermusuhan, tapi di belakang mereka bersalaman. Kira-kira perspektif antum gimana? Ya, kita sendiri yang tidak punya ilmu ke sana karena itu ilmu tinggi ya. Tapi pastinya Iya, memang betul. hanya ada satu kepentingan besar dalam dunia ini, dan kepentingan itulah kepentingan kapitalisme ya, yang sekarang sedang menguasai dunia kita. Maka Iya. apapun yang akan menguntungkan kapitalisme, ya itu akan dilakukan. Ya. Jangan dilihat misalnya sekarang ini terjadi perang Amerika dengan Cina. Ya. Itu nampak seperti ada perang dagang antara Amerika dan Cina. Tapi di belakang itu ada sesuatu yang tetap dijaga. Bagaimana kekuatan kapitalisme itu tetap menjadi terjaga gitu, apapun konsekuensinya. Ya, bahkan terkadang kalau kita melihat adanya kekerasan-kekerasan yang terjadi, apakah itu pembunuhan-pembunuhan atau peperangan-peperangan yang terjadi mana-mana, itu juga tidak bisa dilepaskan daripada kepentingan kapitalisme dunia. Ya, betapa banyak orang yang meninggal dunia di Timur Tengah misalnya, dan terkadang atas nama kebebasan, atas nama freedom atau atas nama demokrasi. Tapi ternyata kalau kita kaji lebih jauh, itu juga tidak lepas daripada kepentingan kapitalisme dunia. Maka ini bahkan COVID-19 ini pun juga kalau kita ingin mengkaji lebih jauh lagi, walaupun saya mengatakan kita jangan hanya melempar isu, kecuali kita memang punya data yang pas, yang tepat. Ya, ada juga kepentingan-kepentingan kapitalisme yang terjadi di situ. Ya, jadi semuanya sebenarnya. Oleh karenanya memang Islam ini pasti akan menjadi ancaman terbesar kepada kapitalisme itu. Dan itulah sebabnya kalau kita melihat di mana-mana hampir sepertinya Islam itu harus menjadi musuh bersama. Ya. Karena memang satu-satunya yang akan kemudian menghadapi kapitalisme dunia ini adalah Islam. Kekuatan Islam itu. Karena Islam ini memang datang sebagai bukan sekedar mengajarkan kita sholat, mengajarkan kita berzikir, tapi mengajarkan kita membangun peradaban. Dan peradaban kapitalis yang ada sekarang ini, itu pasti akan terancam dengan keberadaan Islam itu. Maka selalu kita dengarkan ada slogan-slogan di
di kalangan politisi Barat yang selalu mengatakan bahwa Islam itu datang untuk taking over, mengambil alih. Nah, itu yang menjadikan seperti Macron misalnya di Prancis yang melakukan apa saja untuk memburuk-burukkan Islam, kemudian juga di Amerika dan beberapa tempat yang lain. Ya, tapi sekali lagi kita orang Islam ya tidak akan pernah mundur hanya karena tantangan-tantangan itu. Ya, justru kita harus tampil bukan untuk gagah-gagahan di sini. Tapi kita tampil untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Karena manusia perlu diselamatkan. Dan kita yakin bahwa Islamlah yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia itu. Maka dakwah kita bukan sekedar untuk mencari kekuatan. Ya, bukan untuk mencari kekuasaan, bukan. Kekuasaan itu terlalu kecil untuk kita cari. Tapi justru kita tampilkan Islam ini sebagai salvation, penyelamat. Ya. Dan itu harus kita yakini bersama bahwa Islam memang harus hadir untuk menyelamatkan. Ya. Itu juga jawaban Panglima Muslim ketika menghadapi Roma ketika itu. Ya, ditanya, untuk kamu itu maunya apa? Kami datang bukan untuk cari kekuasaan, bukan untuk mencari dunia, tapi kami datang untuk menyelamatkan Anda dari sempitnya dunia ini kepada luasnya akhirat. Ya, dari perbudakan manusia kepada perbudakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya itulah Islam kita. Jadi Islam ini adalah agama keselamatan. Maka kalau kita melihat segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini, itu ujung-ujungnya adalah karena memang ya, upaya-upaya untuk mempertahankan peradaban kapitalistik ini itu akan dilakukan dengan segala cara. Bahkan dengan cara pengorbanan yang tidak masuk akal sekalipun. Dan ini saya tidak perlu menyebutkan bukti-bukti. Terkadang ada cara yang dilakukan untuk menyelamatkan peradaban kapitalisme itu dengan cara yang tidak masuk akal. Ya, tidak perlu saya sebutkan apa yang saya maksud di situ. Tapi ya itulah keadaannya. Dan oleh karenanya saya kira kewajiban kita adalah menyampaikan Islam terus-menerus. Bahwa Islam itu adalah solusi, Islam itu adalah penyelamatan manusia. Ya, termasuk menyelamatkan manusia dari kebangkrutan moral. Ya, perkawinan sejenis yang sudah merajalela di dunia ini, bahkan diakui sebagai bagian dari human rights atau hak asasi manusia, ini juga menjadi permasalahan. Maka di sini kemudian Islam harus tampil. Ya. Jadi saya tidak ingin menyebutkan secara detail apa yang terjadi antara Iran dan Amerika di situ. Ya, tapi kita tidak tahu di balik dari itu. Tapi intinya ada pada kata kapitalisme tersebut. Baik, kita akhiri Bapak dan Ibu, silakan beristirahat, selamat beristirahat dan sekaligus juga sampai ketemu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Samsi Ali, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah mencerahkan Ustaz. Terima kasih, Bu. Syukur Ustaz. Salam. Saya mengikuti tulisan antum terus. Alhamdulillah. Dan, terima kasih atas ilmunya, pencerahannya. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin. Amin ya Rabb. Assalamualaikum. Saya punya buku